Bagi manusia, puncak tertinggi di bumi adalah simbol dari batas mutlak kemampuan kita. Sebuah tempat di mana oksigen menjadi barang mewah dan dinginnya malam bisa menghentikan detak jantung dalam hitungan jam. Di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut, Himalaya bukan sekadar bentang alam. Ia adalah ujian kematian. Namun, di saat makhluk lain termasuk manusia harus membawa tabung oksigen dan pakaian berlapis teknologi tinggi untuk bertahan hidup, ada satu makhluk yang justru menyebut neraka putih ini sebagai rumah. Makhluk yang tidak sekadar bertahan hidup, tapi menantang ekstrimnya alam dengan keanggunan yang tidak masuk akal. Kenalkan, ini adalah kisah tentang Yak, sang penguasa sunyi di atap dunia. Secara sekilas, Yak mungkin terlihat seperti sapi biasa yang mengenakan mantel bulu yang tebal. Namun, secara biologis, hewan ini adalah sebuah mahakarya evolusi yang dirancang khusus untuk kondisi ekstrim. Jika Anda membawa sapi biasa ke ketinggian 5.000 meter, mereka akan mati karena ada paru atau kekurangan oksigen dalam hitungan hari, tapi tidak dengan Yak. Rahasia pertama terletak pada darah mereka. Yak memiliki sel darah merah yang jauh lebih besar dan kadar hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan mamalia lainnya. Jantung dan paru-paru mereka berukuran raksasa. Mungkinkah mereka menyerap setiap partikel oksigen yang tipis di ketinggian Himalaya? Bulu mereka terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar yang panjang dan kasar untuk menghalau angin dan salju, serta lapisan dalam yang lembut seperti wol untuk menahan panas tubuh agar tidak keluar. Bahkan, kuku mereka dirancang bercelah dan kokoh, bertindak bagaikan sepatu salju alami yang membuat mereka mampu memanjat tebing es yang curam tanpa tergelincir. Kehidupan di Himalaya tidak pernah memberikan kelonggaran, bahkan untuk seekor bayi Yak yang baru lahir. Di musim kawin yang dingin, seekor anak Yak lahir langsung berhadapan dengan suhu di bawah 0 derajat. Dalam beberapa jam pertama, insting memaksa mereka untuk segera berdiri, karena di alam liar yang kejam ini, terlambat melangkah berarti mati membeku. Tantangan terbesar mereka adalah saat musim dingin memuncak. Ketika seluruh vegetasi terkubur di bawah lapisan es setebal 1 meter, Yak harus menggunakan tanduk dan moncong kuat mereka untuk menggali salju demi menemukan sisa-sisa rumput kering. Mereka bisa berjalan puluhan kilometer menembus badai, bermigrasi ke lembah yang lebih rendah demi menyambung hidup. Perjalanan yang melelahkan, di mana yang tua dan yang lemah sering kali menyerah pada alam. Bagi masyarakat dataran tinggi Tibet dan para Sherpa di Nepal, Yak bukan sekedar hewan ternak. Mereka adalah urat nadi kehidupan. Tanpa Yak, peradaban manusia di tempat ekstrim seperti ini mungkin tidak akan pernah ada. Susu mereka yang kaya lemak diolah menjadi mentega yang menjadi sumber energi utama manusia untuk melawan dingin. Bulunya ditenun menjadi tenda dan pakaian. Bahkan kotoran mereka yang kering menjadi satu-satunya bahan bakar untuk menyalakan api di area yang tidak ditumbuhi sebatang pohon apapun. Yak adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik setiap ekspedisi penaklukan Everest. Himalaya mengajarkan ke kita bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling cepat berlari. Kekuatan sejati adalah tentang ketahanan, tentang bagaimana cara kita beradaptasi dan tetap melangkah di tengah badai yang paling sunyi sekalipun. Yak melambangkan keteguhan itu. Mereka adalah bukti nyata bahwa di tempat paling tidak ramah di planet ini, kehidupan akan selalu menemukan jalannya selama kita memiliki jiwa yang cukup kuat menantangnya.